Selamat pagi, siang, sore, Bu Diah dan Pak Suhar. Kami akan membahas tentang tugas SPAB kami yang berjudul Case Study Pengelolaan Air Buangan di Korea Selatan. Adapun anggota kelompok kami ada 4 orang, yakni saya sendiri, Benediktus Ivanta Purba, Muhammad Fatan Lajuardi, Enrico Nicholas, dan Aulia Sakti Siotang. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita simak video singkat berikut ini. While everyone uses water every day wherever they are, not a lot of people are educated on where or how we obtain water. I wanted to explore whether the wastewater system in Seoul, where I am located currently, has a sustainable wastewater system like New York City. Seoul's water system is closely tied to the Han River, which flows through the middle of Seoul. Not a lot of people are aware of Seoul's wastewater system. However, there is a deep history behind it. Seoul is blessed with Han River, an abundant body of water where Arisu is sourced from. Han River provides Arisu one of the safest and best quality drinking water. It serves 10 million people each day. However, the pollution of the river has become a big issue. While so many people have swam and enjoyed leisurely activities at Han River before, no one wants to go into the water anymore as it has gotten the reputation of smelling like trash. It is so important for us to recognize what a blessing it is to have this river and educate people to start caring about our own water system. Ya, adapun setelah tadi melihat video singkat berikut, kami akan lebih lanjut membahas tentang beberapa hal, yakni yang pertama tentang gambaran lokasi studi, yang kedua mengenai kondisi existing pengelolaan air buangan di Korea Selatan, yang ketiga ketercapaian added value sistem pengelolaan air buangan di Korea Selatan, dan yang terakhir aspek teknis dan non-teknis penunjang sistem pengelolaan air buangan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia Timur yang terletak di semenanjung Korea dan berbatasan dengan Laut Jepang. Luas wilayahnya sekitar 100.210 km dan 70% terdiri dari 70% pegunungan dan dataran tinggi. Seperti yang kita ketahui, pegunungan dan dataran tinggi jarang dijadikan pemukiman. Itu artinya 30% luas wilayah dijadikan pemukiman. Korea ini beriklim 4 musim. Next. Jumlah penduduk di Korea Selatan adalah 49 juta jiwa, membuat negara Korea Selatan menduduki 10 besar peringkat GDP dunia pada tahun 2020. Pada tahun 1960, negara Korea ekonominya setara dengan negara Afrika. Namun pada tahun 2020 masuk peringkat 10 besar dunia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Di Korea juga terdapat pusat teknologi seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Ini menyebabkan akselerasi teknologi di Korea sangat tinggi. Dan beberapa kota seperti Seoul, Busan memiliki tata letak yang sangat bagus dan administrasi dan infrastruktur yang sangat memadai. Next. Untuk kondisi existing pengelolaan air buangan di Korea Selatan saat ini, itu pada akhir 2014 kemarin itu sudah terdapat 517 sewage treatment plant publik di seluruh Korea Selatan menggunakan fasilitas mereka itu sebagai fasilitas ramah lingkungan dan ramah penduduk, di mana diantaranya itu 20,3%-nya itu sudah dijadikan sebagai fasilitas ramah penduduk juga,
29,8% diantaranya itu dijadikan lahan ekologis, dan 26,7%-nya itu dijadikan fasilitas untuk rekreasi. Untuk anggaran atau biaya pemerintahnya itu pada pengelolaan air buangan ini itu tahun 2000-an itu pada tahun 2004 itu investasi pemerintah dalam air peningkatan kualitas diklasifikasikan menjadi dan dikelola oleh akuntansi khusus untuk lingkungan perbaikan dan akuntansi hibah khusus. Untuk biaya proyek untuk mendukung konstruksi, jumlah CP di desa pertanian nelayan adalah dari akuntansi khusus untuk khusus pajak pembangunan pendesaan. Nah, tabel ini itu adalah tabel penjabaran subsidi pemerintah Korea Selatan untuk sistem dan proyek pengelolaan air limbah. Untuk anggaran sistem sewerage pada tahun 2000 itu sekitar 3 triliun 91,2 miliar won, di mana 1 triliun 174,3 miliar won itu dari lokal subsidi pemerintah, 923,1 miliar won itu dari pemerintah pusat subsidi, untuk 610,1 miliar won itu biaya layanan sewerage, dan 383,7 miliar won itu dari tuduhan pencemaran dan lain-lain. Nah, kalau tabel ini tuh merupakan tabel penjabaran pendapatan pemerintah Korea Selatan untuk sistem dan proyek pengelolaan air limbah. Ini satuannya dalam 100 juta won, yaitu dari dukungan pemerintah pusat, pemerintah lokal, service charge-nya, dan untuk pelanggarannya gitu. Untuk tahun 2010-an itu, penyebab meningkatnya utang di anggaran sistem sewerage itu setelah tahun 2010 adalah pemerintah mengalihkan proyek sistem pembuangan limbah ini kepada perusahaan publik. Jadi, utang pemerintah daerah meningkat karena peningkatan pemeliharaan STP dan saluran pembuangan. Nah, kalau tabel ini tuh merupakan penjabaran biaya layanan untuk sistem pengelolaan air limbah setelah tahun 2000. Kalau yang ini merupakan penjabaran pendapatan dan pengeluaran biaya dari sistem pengelolaan air limbah mulai dari 2010 sampai 2014. Nah, untuk alur pengelolaan air buangan di Korea sendiri itu untuk urin, feses, dan air pengeluarannya itu dari toilet tuh masuknya ke dry toilet dan masukkan black water. Nah, itu tuh mayoritas mereka langsung ke arah pengolahan ke sewerage kota atau terpusat. Namun sebagian yang tidak tersambung itu dengan septic tank masing-masing dengan menghasilkan lumpur tinja, lalu dikosongkan secara manual tenaga manusia dan atau ditransfer dengan kendaraan ke sewerage kota lagi untuk kemudian diolah menjadi air limbah terolah dan digunakan kembali sebagai industrial water, agricultural water, river flow maintenance, dilution water, cooling water, dan washing water. Selanjutnya untuk tercapaian added value sistem pengolahan air buangan di Korea Selatan. Next. Nah, jadi pemerintah kota Korea Selatan ini memiliki beberapa target. Di antaranya yang pertama membangun instalasi pengolahan air limbah dengan penambahan jalur pipa pengumpulan yang besar untuk upacara pembukaan Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem manajemen jaringan saluran pembuangan yang efisien.
Lalu yang ketiga, meningkatkan unit untuk sistem manajemen jaringan saluran pembuangan, sistem pendeteksi kebocoran, sistem otomatisasi, dan manajemen jarak jauh. Yang keempat, meningkatkan sistem analisis dan penilaian kinerja menjadi sistem manajemen terpadu. Yang kelima, pemerintah membangun kualitas air infrastruktur informasi satu persatu termasuk sistem informasi lingkungan nasional, sistem informasi statistik lingkungan, sistem informasi pengolahan air limbah yang terintegrasi, dan sistem peta lingkungan nasional. Lalu yang keenam, meningkatkan kualitas air secara menyeluruh, pengukuran di 4 sungai besar, dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dibandingkan prinsip pasca perawatan. Lalu yang ketujuh, meningkatkan fasilitas manajemen sewerage, yaitu instalasi pengolahan limbah, peningkatan manajemen sistem pembuangan air limbah pribadi, konstruksi dan pengelolaan stasiun pemompaan stormwater, dan instalasi pengolahan umum dan manusia. Next. Lalu terdapat transformasi sistem sewerage modern, yaitu yang pertama terdapat proyek kemajuan teknologi sistem sewerage, lalu instalasi dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah tingkat lanjut, lalu mendaur ulang lumpur limbah dan air limbah yang diolah, dan pelatihan sumber daya manusia. Next. Nah, ini merupakan sewerage treatment. Ini kali yaitu pada STP Gyeonghan yang berada di Gwangju, Korea Selatan, yang menggunakan teknologi terkini. Next. Lalu walaupun pemerintah Korea Selatan memiliki beberapa target, tapi terdapat kegagalan yang dialami. Yang pertama, ketika jalur pipa-pipa pengumpulan yang besar dibangun untuk mempersiapkan Asian Games pada tahun 1986 dan Olimpiade musim panas 1988, tetapi saluran pembuangan dilakukan perawatan terjadi. Pemerintah ini untuk pengeluaran dana pembangunan sistem sewerage. Lalu pelatihan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan teknis air masih kurang. Next. Nah, sistem pengolahan air limbah di Korea Selatan. Untuk yang pertama, biaya air limbah dan layanan air di Korea sebenarnya yang terendah di antara 37 negara OECD bersama dengan biaya air. Nah, ini itu STP di Korea sudah banyak, pemeliharaannya juga sangat mahal, tapi pemungutan biaya layanan air di Korea Selatan ini masih sangat murah. Lalu yang kedua itu 156 di antara 161 saluran pembuangan penyedia layanan memungut biaya layanan sewerage, dan biaya layanan sewerage ini rata-ratanya adalah 386,2 won per meter kubik. Nah, harga tersebut itu merupakan 39,1% dari biaya yang diperlukan untuk pengoperasian sistem pembuangan limbah. Nah, itu menandakan bahwa melebihi budget yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, manajemen keuangan anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan sistem pengolahan air limbah yang sangat buruk. Nah, banyaknya proyek pembangunan sistem pengolahan air buangan pada pihak swasta membuat banyaknya anggaran pemerintah yang keluar untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan. Ditambah lagi, pemerintah daerah membutuhkan dana juga untuk peningkatan pemeliharaan STP sehingga membuat utang negara semakin banyak. Dan yang keempat, pemerintah lebih mementingkan pembangunan sistem sewerage dibandingkan dengan peningkatan kualitas SDM. Nah, program pemerintah untuk meningkatkan
sistem SPA, sistem pengolahan air dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM mereka, sehingga masih pengetahuan SDM mereka itu masih kurang dibandingkan dengan tingkat teknologi yang semakin tinggi. Next. Lalu untuk solusi dari berbagai permasalahan tersebut, menurut kelompok kami, yang pertama ini membuat regulasi mengenai peraturan penggunaan anggaran pemerintah terhadap sistem pengolahan air buangan atau air limbah. Lalu yang kedua yaitu jika ingin terus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan pada sistem pengolahan air buangan, maka naikkanlah biaya layanan untuk masyarakat Korea agar pemerintah Korea itu tidak terlalu keberatan dan tidak terlilit hutang, karena biaya tersebut juga akan berdampak pada masyarakat dan bermanfaat juga. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan khusus untuk melakukan pemeliharaan dan pengoperasian teknologi tersebut. Dan yang terakhir, sistem manajemen meningkatkan sistem manajemen keuangan untuk anggaran sistem pengolahan air buangan. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang aspek teknis dan non-teknis apa yang menjadi penunjang sistem pengolahan air buangan di Korea Selatan. Nah, kita mulai dari aspek teknis. Yang pertama itu ada user interface. Nah, di Korea Selatan itu, apakah dia menggunakan dry toilet atau pure flush toilet? Nah, ternyata di Korea Selatan itu, mayoritas penduduknya menggunakan dry toilet. Jadi, dan dry toiletnya itu tidak memiliki pemisahan antara black water dan grey water. Jadi, namun ada di beberapa lokasi, terutama di daerah-daerah elit, yang menggunakan dry toilet, tapi ada pemisahan urine diverting. Jadi ada pemisahan antara black water dan grey waternya. Oke, untuk berikutnya ada storage atau penampungan. Nah, untuk penduduk yang terkoneksi dengan pipa sewerage kota, itu umumnya tidak memiliki storage atau penampungan black water dan grey water di rumah mereka masing-masing, namun langsung dialirkan ke perpipaan sewerage kota. Sedangkan untuk penduduk yang tidak terkoneksi dengan pipa sewerage kota, itu menggunakan storage, yakni septic tank, seperti pada gambar di samping. Jadi, storage-nya yakni septic tank sekaligus digunakan sebagai pengolahan. Berikutnya ada conveyance atau penyalurannya. Nah, untuk penduduk yang tidak terkoneksi dengan sewerage kota, itu dia menggunakan septic tank. Jadi, dari rumah, seperti pada gambar, ada pipa yang langsung menyalurkan black water dan grey water ke septic tank. Sedangkan untuk penduduk yang tidak terkoneksi dengan sewerage kota, itu langsung ada pipa yang menyalurkan air limbahnya ke sewerage kotanya gitu, untuk kemudian diolah dengan berbagai treatment gitu yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, berikutnya ada treatment. Nah, treatment yang umumnya dilakukan oleh masyarakat pemerintah di Korea Selatan itu, kalau di sewerage itu menggunakan teknologi yang mungkin dikenal dengan MBR atau membran bioreaktor. Jadi MBR itu digunakan untuk kombinasi gitu ya, kombinasi proses dari membran untuk pemisahan biomasa. Jadi membran itu jadi bisa menggantikan kolam sedimentasi atau kolam-kolam maturasi gitu, sehingga prosesnya lebih cepat, namun biayanya tentunya lebih tinggi gitu.
Dan dengan membran ini bisa membuat air limbah di Korea Selatan menjadi lebih aman, bahkan di beberapa sewerage bisa digunakan untuk air minum juga kembali. Nah, gambar dari MBR ini seperti pada gambar yang di samping, ada dimulai dari reaktor biologi, baru masuk ke membran, baru ada pompa, dan berikutnya dihasilkan efluen gitu. Efluen yang telah sesuai dengan baku mutu. Oke, untuk aspek teknis yang terakhir, reuse or disposal. Jadi, setelah tadi diolah di sewerage kota menggunakan MBR, itu air limbah yang telah terolah bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Gitu. Seperti pada grafik di atas, ini ada proses water itu, untuk proses water itu ada 53%, baru ada untuk menjaga debit aliran sungai itu 34%, dan sisanya untuk irigasi, untuk air industri, dan tujuan-tujuan lainnya gitu. Sedangkan untuk yang proses water tadi bisa digunakan untuk dilution water, cleaning water, cooling water, ataupun untuk yang backwash dan lain-lain. Oke, berikutnya kita masuk ke aspek non-teknis. Yang pertama ada regulasi. Pemerintah Korea ternyata sudah memiliki kebijakan dan strategi lingkungan jangka panjang yang tertuang dalam 3 komponen atau 3 peraturan. Yang pertama itu ada undang-undang khusus yang membahas tentang sewerage Korea Selatan. Jadi ini membahas tentang bagaimana syarat dari sewerage itu, baku mutu, dan lain-lain. Dan yang kedua ada peraturan standar kualitas air. Ini menyangkut tentang bagaimana kualitas air yang telah diolah keluar dari sewerage tadi, baru bagaimana kualitas air yang dapat masuk ke badan air, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada peraturan terkait batas maksimum kontaminan yang dapat masuk ke badan air. Jadi di setiap harinya itu ada batas, misalnya di sungai itu batas masuk air limbahnya atau beban pencemar itu berapa miligram per liter gitu. Jadi pemerintah Korea Selatan ada mencatat pencatatan secara baik manual maupun otomatis, kira-kira beban pencemar yang masuk ke sungai atau ke badan air pada hari tersebut berapa gitu. Berikutnya ada aspek finansial. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, jadi pemerintah Korea Selatan sebenarnya mengalami defisit yang cukup besar karena terlalu banyak subsidi dari baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah lokal, pemerintah daerah setempat. Sedangkan biaya yang dikenakan baik kepada masyarakat maupun kepada industri itu terlalu kecil. Jadi terdapat banyak defisit dan setiap tahunnya defisitnya meningkat. Seperti terlihat pada grafik yang tertera, itu ada pada 2000 itu subsidi dari pemerintah pusat hanya di bawah sekitar 10 ribuan, sedangkan di tahun 2009 hampir menyentuh 17.000 miliar won. 17 juta won, sorry. Oke, untuk berikutnya. Dari pemaparan kelompok kami dapat disimpulkan, yang pertama itu pada tahun 2018 hingga tahun 2022, pemerintah Korea menginvestasikan subsidi sanitasi nasional sebesar 2,72 triliun won atau sekitar 300 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Korea sangat serius dalam menangani sanitasi. Saat ini terdapat 517 sewerage treatment plant yang melayani di setiap kota di Korea Selatan. Nah, untuk meningkatkan sistem saluran pembuangan air limbah, pemerintah Korea memiliki beberapa target yang sudah disebutkan tadi. Dan dari target tersebut, untuk memenuhi target tersebut,
mendapatkan satu solusi, yaitu membangun STP ataupun Sewage Treatment Plant. Di Korea Selatan saat ini menggunakan sistem sewage system, dan pengolahan di IPAL-nya yaitu menggunakan MBR, membran bioreaktor. Nah, untuk memperkuat teknologi tersebut, pemerintah membuat peraturan tentang kebijakan lingkungan, perubahan sosial, mendukung kelancaran proyek sewerage, dan pemberlakuan peraturan standar kualitas air. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.